Hayo, siapa di sini yang suka konsumsi madu? Ternyata, untuk menghasilkan madu, lebah perlu melalui serangkaian proses yang panjang loh. Cara lebah membuat madu adalah salah satu keajaiban alam yang menunjukkan kerjasama dan efisiensi yang luar biasa dalam sebuah koloni. Madu bukan sekedar nektar yang disimpan, melainkan cairan yang diolah melalui serangkaian tahapan yang rumit. Berikut adalah tahapan lebah dalam membuat madu. 1. Pengumpulan nektar. Proses dimulai ketika lebah pekerja terbang dari sarang untuk mencari bunga. Mereka menggunakan lidah panjang seperti sedotan yang disebut proboscis untuk menghisap cairan manis dari bunga yang disebut nektar. Nektar ini disimpan dalam kantung khusus di perut lebah yang disebut lambung madu atau perut madu. Satu lebah bisa mengunjungi ratusan hingga ribuan bunga untuk mengisi penuh perutnya. 2. Pengolahan di sarang. Setelah kantung madu penuh, lebah kembali ke sarang. Di dalam sarang, mereka akan memuntahkan nektar dan menyerahkannya kepada lebah pekerja lain, biasanya lebah yang lebih muda. Nektar ini kemudian dioper dari mulut ke mulut antar lebah. Selama proses ini, nektar dicampur dengan enzim dari air liur lebah, terutama enzim invertase yang memecah gula kompleks, sukrosa, menjadi gula yang lebih sederhana, glukosa dan fruktosa. Enzim ini juga membantu meningkatkan keasaman nektar yang berfungsi membunuh bakteri. 3. Pengeringan dan penguapan. Setelah diolah dengan enzim, campuran nektar ini masih memiliki kadar air yang sangat tinggi, sekitar 70–80%. Jika kadar airnya tetap setinggi itu, nektar akan mudah membusuk. Oleh karena itu, lebah bekerja keras untuk mengeringkannya. Mereka menyebarkan nektar yang sudah diolah ke dalam sel-sel heksagonal di sarang, lalu secara serentak mengepakkan sayap mereka untuk menghasilkan aliran udara hangat. Gerakan ini menguapkan air dari nektar secara bertahap. 4. Penyimpanan dan pematangan. Proses penguapan terus berlanjut hingga kadar air dalam cairan madu menurun drastis, biasanya menjadi sekitar 17–18%. Pada tingkat ini, cairan tersebut sudah menjadi kental dan memiliki sifat yang tahan lama, tidak mudah berjamur atau berfermentasi. Setelah mencapai tingkat kekentalan yang tepat, lebah akan menutup sel sarang tersebut dengan lapisan tipis lilin lebah. Penutupan ini berfungsi untuk melindungi madu agar tetap bersih dan siap dijadikan cadangan makanan. Madu akan bertahan lama di dalam sel ini hingga koloni membutuhkannya, terutama saat musim dingin atau ketika sumber makanan di luar sarang sulit ditemukan. Selain itu, berikut beberapa fun facts tentang hewan luar biasa yang satu ini. Lebah, kehidupan mereka adalah contoh sempurna dari kerjasama dan organisasi yang luar biasa. Kehidupan sosial yang kompleks. Keunikan lebah yang paling menonjol adalah sistem sosial mereka yang sangat terstruktur. Satu koloni lebah madu bisa dihuni puluhan ribu individu dengan peran yang berbeda-beda. Ratu lebah, satu-satunya lebah betina yang subur dan bertanggung jawab penuh untuk bertelur, memastikan kelangsungan hidup koloni. Ia bisa bertelur hingga 2000 butir per hari loh. Lebah pekerja. Semua lebah betina ini tidak subur dan adalah pahlawan sejati koloni. Mereka melakukan semua pekerjaan, mulai dari mencari nektar dan serbuk sari, membangun sarang, membersihkan sarang, hingga merawat larva. Lebah jantan. Tugas mereka satu-satunya adalah membuahi ratu baru. Setelah berhasil, mereka akan mati. Jika tidak, mereka akan diusir dari sarang saat musim dingin tiba agar tidak menghabiskan cadangan makanan. Keunikan lebah yang paling menonjol adalah sistem sosial mereka yang sangat terstruktur. Satu koloni lebah madu bisa dihuni puluhan ribu individu dengan peran yang berbeda-beda. Satu lebah yang bertanggung jawab adalah penuh untuk bertelur dan memastikan kelangsungan hidup. Keunikan lebah yang paling menonjol adalah sistem sosial mereka yang sangat terstruktur. Lebah adalah penyerbuk paling penting di bumi. Saat mereka mengumpulkan nektar, serbuk sari dari satu bunga akan menempel di tubuh mereka. Ketika mereka terbang ke bunga lain, serbuk sari tersebut akan jatuh dan membantu bunga tersebut bereproduksi. Tanpa lebah, banyak tanaman, termasuk buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan, tidak akan bisa tumbuh.
Diperkirakan 1/3 dari makanan yang kita konsumsi setiap hari bergantung pada penyerbukan yang dilakukan lebah. Dari nektar bunga hingga madu di meja kita, perjalanan lebah adalah kisah tentang kerjasama, ketekunan, dan keajaiban alam. Mereka mengajarkan kita bahwa hal-hal terkecil pun bisa memiliki dampak terbesar. Mari kita hargai dan jaga para penjaga kehidupan ini. Karena dunia tanpa lebah adalah dunia tanpa warna dan rasa. Semoga informasi ini menambah wawasan kamu tentang alam ya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. See you!